Bismillahirrahmanirrahim. Siang ini akan kita bahas tentang pengertian cybercrime, sejarah termasuk ya dalam cybercrime. Slide ini akan memberikan pemahaman kepada kita tentang bahwa banyak aktivitas cybercrime yang mungkin kita sadari atau tidak sadari. Kalau yang pertama adalah tentang apa itu cybercrime, yang kedua sejarahnya, yang ketiga tren, yang keempat karakteristik, jenis dan penanggulangan. Jenis dan penanggulangan serta karakteristik ini akan dibahas di slide yang lain. Tiga pertama ini akan saya bahas, gitu ya. Nah, istilah-istilah dalam cybercrime banyak ya. Ada yang disebut cybercrime, digital crime, computer related crime, ataupun computer crime. Nah, kalau kita bicara tentang cybercrime, biasanya ada hubungannya dengan komputer atau device yang terkoneksi dengan internet. Biasanya seperti itu. Kalau tidak terkoneksi dengan internet, bagaimana? Bisa saja gitu ya. Artinya dia akan dilakukan crime di komputer pribadi gitu ya, di komputer sendiri. Kemudian oleh orang lain yang tahu password komputer kita, kemudian mengambil data, itu juga sama. Cybercrime. Ambil data pakai flash disk gitu ya, kemudian disimpan sama dia. Nah, itu masuk juga dengan cybercrime. Apa itu cybercrime? Cybercrime adalah kegiatan yang melanggar hukum, di mana komputer atau peralatan lain yang berkaitan dengan komputer, misalnya handphone gitu ya, itu sebagai alat untuk menjadi target atau alat itu sebagai perantara untuk melakukan kejahatan. Nah, kejahatan komputer, high-tech crime, semua dimaksudkan agar kegiatan kriminal itu menjadikan komputer atau jaringan internet sebagai alat, target, atau tempat kejahatan. Pun demikian kalau tidak terkait dengan internet, misalkan lokal gitu ya jaringannya, itu juga bisa berkaitan dengan crime. Nah, penipuan, pemalsuan, pencurian, penggelapan itu juga bagian dari cybercrime. Nah, kejahatan komputer secara ilegal ya, itu pasti ilegal. Kemudian aktivitas merusak, memalsukan, dan sebagainya. Nah, sejarahnya nanti dibaca sendiri, di sini hanya singkatnya saja, yaitu pertama kali ada cybercrime itu di tahun 1820. Nah, mungkin semua tahu ya tentang abacus. Abacus itu nenek moyang komputer. Nah, terus ada spam yang pertama kali terkirim di tahun 76, kemudian ada virus di tahun 1982 gitu ya. Dulu mah 82 ya saya baru lahir gitu ya. Kemudian mulai orang-orang yang mempelajari komputer itu menggunakan kemudian memasukkan virus. Kemudian forgery, fraud, phishing itu juga sama ya, mayoritas yang terjadi di cybercrime gitu ya. Kemudian di India, nah penduduknya banyak, India itu pengguna komputer banyak dan dia juga biasanya dicari sebagai perusahaan yang siap untuk membuat sistem informasi biasanya, rame dia sebagai software house. Kemudian tahun 98, tahun 1988 ada cyber attack gitu ya. Kemudian di tahun 94 ada bocah yang ditahan karena masuk dalam ratusan sistem komputer gitu ya. Kemudian di tahun 2010 dan lalu 2011 serta tahun-tahun hingga sekarang gitu ya. Nah, di Indonesia sebenarnya sudah banyak, ini mungkin sudah tidak asing lagi gitu ya, sudah lama gitu ya. Nah, Indonesia ini mah data lama gitu ya. Kalau kita lihat Indonesia ternyata sangat beresiko. Kenapa sih beresiko? Indonesia tuh senang banget pakai IG, pakai Facebook, pakai WhatsApp gitu ya. Kemudian tidak sadar ditelepon orang, kemudian terbius dan segala macam gitu ya. Kemudian senang selfie gitu ya, kemudian datanya ternyata dimanfaatkan oleh orang lain untuk kejahatan gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini di dunia Cina itu paling banyak ya karena penduduknya juga paling banyak gitu ya. Nah, aktivitas yang paling banyak itu adalah berkaitan dengan cybercrime. Nah, ini juga berkaitan dengan cybercrime, aktivitasnya sangat banyak gitu ya.